Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasanah. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang iman kepada Allah. Apa saja yang kita bahas dari materi iman kepada Allah ini? Yang pertama yaitu pengertian iman, yang kedua dalil tentang perintah beriman kepada Allah, yang ketiga pengertian wujudullah, yang keempat pengertian tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, dan yang kelima pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menjelaskan materi iman kepada Allah ini, saya mencari referensi dari web, artikel, maupun YouTube atau kajian muslim lainnya, dan akhirnya saya mendapatkan dari web pelajaran.co.id, web muslimah.org.id, ummah.id, serta Salman ITB. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian iman. Apa sih iman itu? Iman secara bahasa berarti pembenaran hati, kemantapan hati, atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya, disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan menurut istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Adapun dalil nakli yang mendasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang dalil perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang mendasari perintah beriman kepada Allah terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengertian wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Makna aksiomatis itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian tauhidullah.
Baiklah, untuk materi tauhidullah ini saya mendapatkan dari sumber kompasiana.com. Kata tauhid dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan yang arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa tauhidullah artinya menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Bagian tauhid itu sendiri dalam Al-Quran ada 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian ini terkumpul dalam Quran Surah Maryam ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Yang artinya, dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Coba kita perhatikan dalam firman-Nya, Rabbus samawati wal ard. Artinya Rabb yang menguasai langit dan bumi. Itu merupakan penetapan tauhid rububiyah. Dan yang kedua dalam firman-Nya, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Artinya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Ini merupakan penetapan dari tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga dalam firman-Nya tersebut, hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia? Ini merupakan penetapan dari tauhid asma wa sifat. Oke, kita lanjut. Tauhid rububiyah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah, dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk atau hamba. Adapun maksudnya ialah pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi, maha besar. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat maksudnya adalah pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya.
Tauhid ini mencakup dua hal, yakni penetapan dan penafian. Artinya, kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah Rasulnya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Dalam menetapkan sifat bagi Allah, tidak boleh melakukan tatil, takrif, tamtsil, maupun takyif. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya Quran Surah As-Surah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu pengaruh iman dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pengaruhnya? Yang pertama, membuat seseorang menegakkan syariat, dan ini terdapat dalam firman Allah surah An-Nur ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua adalah menghindari syirik atau menyekutukan Allah yang nyata maupun tersembunyi. Ini terdapat dalam firman Allah Quran Surah Az-Zumar ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaysallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunih wa may yudlilillahu fama lahu min had. Artinya, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakuti-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Yang ketiga, mencintai karena Allah. Seseorang mukmin akan mencintai seseorang yang juga mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai karena Allah tanpa alasan-alasan duniawi yang membutakan. Contohnya, kita bisa menjadi orang yang beruntung jika kita kehilangan sesuatu karena Allah. Ingat, kehilangan sesuatu karena Allah itu adalah hal yang istimewa, bukan sebaliknya. Jika kita mencintai duniawi, kita akan kehilangan Allah karena sesuatu, dan itu termasuk orang-orang yang sangat tidak beruntung, karena kita kehilangan Allah karena sesuatu. Tapi jika kita kehilangan sesuatu karena Allah, itu kita akan menjadi orang yang sangat beruntung. Karena apa? Karena Allah akan menggantikannya dengan hal yang lebih baik lagi. Keempat adalah jihad di jalan Allah. Yang kelima, loyalitas. Yang keenam, akhlak yang baik. Akhlakul karimah merupakan buah dari iman yang ditanam dengan kuat dalam hati seorang mukmin. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang materi iman kepada Allah dari saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.